Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Mujahidah. Kali ini kita akan belajar IPA bertemakan makanan. Sebelumnya, apakah kalian pernah memakan telur asin? Gimana rasanya? Kalian suka? Kira-kira kenapa sih telur bisa memiliki rasa asin? Apakah dengan mencutikkan larutan garam tersebut ke dalam telur? Tentu bukan ya adik-adik, telur bisa menjadi asin karena direndam di larutan garam dalam kurun waktu tertentu. Telur mengalami proses difusi osmosis, di mana difusi merupakan perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut air dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi. Dalam pembuatan telur asin, proses osmosis terjadi pada saat air di dalam telur keluar melalui pori-pori membran cangkang telur karena konsentrasi larutan lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam telur, sehingga telur menjadi padat. Sedangkan proses difusi terjadi pada saat garam atau zat pelarut masuk ke dalam telur melewati membran cangkang telur karena konsentrasi di dalam telur lebih rendah daripada di luar, sehingga telur menjadi asin. Kalian pasti penasaran kan? Coba simak video selanjutnya. Dah. Jadi teman-teman, alat dan bahan yang kita perlukan antara lain, pertama ada sendok, yang kedua ada toples yang dipakai untuk menyimpan atau merendam telur bebeknya di dalam sini. Lalu bahan-bahannya ada garam sebanyak 250 gram, yang kedua ada air sebanyak 500 ml kurang lebih, dan juga ini air biasa ya teman-teman. Setelah itu yang paling utama adalah telur bebek. Kenapa saya memakai telur bebek? Karena telur bebek ini kutikulanya cenderung tipis sehingga mudah untuk garam menyerap ke dalam telur tersebut. Nah, saya di sini memakai 4 telur bebek. Oke, langsung ke proses pembuatannya saja teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama yang saya lakukan tentu saja adalah membersihkan telur. Dengan membersihkan telur, maka kotoran yang dapat membahayakan kesehatan tubuh yang ada di cangkang telur akan hilang. Membersihkan telur sebaiknya dilakukan di bawah air yang mengalir. Oh ya teman-teman, biasanya setelah proses pembersihan akan ada proses pengamplasan cangkang telur. Hal ini bertujuan agar proses difusi dan osmosis berjalan lebih efektif. Setelah telur-telur bersih, maka yang selanjutnya dilakukan adalah menuangkan air ke dalam toples. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai mengisi full toples tersebut dengan air. Selanjutnya adalah menuangkan garam. Semuanya dituangkan. Setelah itu kita aduk-aduk garamnya hingga larut. Dan masukkan telur ke dalam toples. Setelah itu kita tutup dengan pengganjal, yaitu plastik yang diisi air. Lalu kita akan menunggu telur-telur tersebut hingga 2 minggu kemudian. Ini telur yang sudah saya rendam di air garam selama kurang lebih 17 hari. Ya, sekitar 2 minggu lebih. Setelah ini kita bakalan merebusnya ya supaya matang. Rebus sekitar 15-25 menitan. Kita buka dulu ini pengganjalnya. Kita masukkan satu persatu. Apakah teman-teman tahu kandungan apa sih yang terbanyak dalam telur? Ya, jawabannya adalah protein. Saat merebus telur, protein dalam telur akan membuka dan memungkinkan protein untuk saling terhubung. 9:55 berarti kita nanti bakal balik lagi sekitar jam 10:20. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 dan saya rasa telurnya sudah cukup matang, maka yang kita lakukan adalah Angkat ya. Sudah buang airnya. Tambah 1, kita lihat udah berhasil atau enggak. Kalau masalah kematangan, saya yakin deh telurnya sudah matang sempurna.
kan, lihat teman-teman. Warnanya cantik ya, kayak telur asin pada umumnya. Cuma saya penasaran banget nih sama rasanya. Apakah asin, atau biasa aja, atau malah asin banget? Coba ya, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya enak loh teman-teman, gak kalah sama yang dijual di toko-toko atau pasar. Kalian harus coba buat pokoknya. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba adik-adik.